지원자 강효민입니다. 납부를 처리하는 데 쓴 시간을 5분 더 뭐예요, 저 청각장애인은? Cerita dimulai dengan proses perekrutan pengacara di firma hukum Yulim, sebuah firma ternama di Seoul. Seorang peserta bernama Kang Homin datang terlambat ketika namanya sudah dipanggil. Penampilannya yang berantakan, dengan pakaian dan sepatu kotor, membuat salah satu perekrut, Yoon So-hun, mitra kepala litigasi, langsung mengusirnya. Menurutnya, seorang pengacara harus mampu mengatur waktu dengan baik. Para perekrut lain pun menyetujui keputusan itu, apalagi alasan keterlambatan Homin hanyalah karena ia asyik membaca buku di kereta. Meski ditolak, Homin berkata ia akan tetap menunggu di luar jika sewaktu-waktu mereka membutuhkannya. Tak lama, kepala hukum perusahaan, Hong Do-yoon, mengingatkan bahwa Homin sebenarnya adalah pemenang persidangan simulasi nasional ke-12 yang juga pernah mereka saksikan. Mitra pengelola firma, Ko Song-cho, kemudian memutuskan untuk memanggilnya kembali, dan keputusan itu disetujui oleh Yoon So-hun. Dalam sesi wawancara, Homin selalu memberikan jawaban yang berbeda dengan kandidat lain. Pendapatnya konsisten dengan hukum yang berlaku, sehingga ia berhasil lolos dan diterima sebagai pengacara pemula di firma hukum Yulim. Masa orientasi pun dimulai. Semua pengacara baru harus memilih tim kerja masing-masing. Berbeda dengan kepala tim lain yang berusaha menarik minat peserta, Yoon So-hun justru menolak kehadiran pengacara baru dalam timnya. Akibatnya, tidak ada satupun yang memilih tim litigasi kecuali Homin. Meski awalnya menolak, So-hun akhirnya terpaksa menerima Homin karena aturan mewajibkan setiap tim memiliki anggota baru. Ia lalu menugaskan Homin bersama 3 orang lainnya di bawah bimbingan Lee Jin-woo dari divisi SDM. Homin mendapat tugas meninjau performa bisnis gas kota Gangdong. Saat menghadiri rapat, ia menemukan kejanggalan. Laporan pendapatan 10 tahun terakhir terlihat tidak wajar. Namun ketika dikonfirmasi, pihak terkait menolak memberi penjelasan dengan alasan pengacara hanya berhak mengawasi prosedur rapat. Tak berhenti di situ, Homin pergi menyelidiki langsung ke salah satu pemandian air panas di Gangdong. Ia menemukan bahwa pemandian itu sudah beroperasi 24 jam setiap hari selama 30 tahun, sehingga mustahil konsumsi gasnya menurun drastis seperti yang tercatat. Keesokan harinya, Homin kembali datang terlambat sehingga membuat So-hun semakin kesal dan berniat menyingkirkannya. Namun Homin memaksa menjelaskan temuannya. Ia meyakinkan So-hun bahwa penurunan pendapatan gas kemungkinan besar akibat pencurian. So-hun dan Jin-woo kemudian memeriksa laporan keuangan gas kota Gangdong serta data pemandian air panas, dan kecurangan itu akhirnya terungkap. Sidang pun digelar dengan manajer gas kota Gangdong. Dari hasil penyelidikan, terbukti bahwa pemilik 3 pemandian air panas mencuri aliran gas kota untuk kepentingan usahanya, sehingga menyebabkan kerugian hingga 3,8 miliar won. Semua bukti berhasil dikumpulkan oleh Homin, namun, pihak tergugat membela diri dengan alasan hanya menjalankan usaha kecil untuk bertahan hidup. Menanggapi hal itu, Kang Homin sebagai pengacara pihak gas kota Gangdong menegaskan bahwa tergugat tidak pantas membandingkan usaha ilegalnya dengan perusahaan gas resmi. Apalagi setelah menimbulkan kerugian besar, seolah-olah masyarakat harus memaklumi bahwa usaha kecil mereka bisa bertahan hidup dari hasil curian. Padahal para karyawan gas kota Gangdong telah bekerja sepenuh hati, berjuang di bawah terik matahari, hujan, dan salju demi memastikan gas tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu, meski tergugat hanya menjalankan usaha kecil, tidak menutup kemungkinan mereka telah melakukan pencurian yang merugikan banyak orang. Kemenangan ini membuat Hyomin semakin dikenal di kalangan perusahaan gas lain yang juga mengalami kasus serupa. Yoon Suk-hun merasa bangga karena Hyomin berhasil menarik banyak klien baru ke firma hukum Yulim. Setelah itu, Hyomin makan malam bersama kekasihnya, Han Sung-chen, yang juga seorang pengacara di firma hukum saingan, Lee En-soo. Sung-chan mengaku bangga pada Hyomin karena berhasil masuk ke firma hukum Yulim, meski sebenarnya ia berharap kekasihnya bisa bekerja di firma yang sama dengannya. Usai makan malam, mereka bertemu dengan seorang pengacara senior bernama Heo, yang merupakan kenalan Sung-chan. Dalam kesempatan itu, Sung-chan memperkenalkan Hyomin sebagai calon istrinya, meski sebenarnya ia belum pernah melamarnya secara resmi. Ia juga memperkenalkan Hyomin sebagai pengacara muda di firma hukum Yulim, sekaligus putri tunggal Ketua Peradilan Hakim Kang Il-chan, dengan ibu bernama Chae Eun-hye yang terkenal sebagai dosen hukum di Universitas Nasional Seoul. Hyomin jelas bukan wanita biasa. Namun di momen itu, ia mulai sadar bahwa Han Sung-chen mungkin hanya menyukainya karena latar belakang keluarganya. Sung-chan pun tidak menampik hal tersebut. Ia mengakui bahwa dirinya memang mencari istri dengan kualitas dan latar belakang yang baik, itulah alasannya mencintai Hyomin.
Di sisi lain, di balik sikap dinginnya, Yoon Sukun ternyata menyimpan trauma mendalam setelah kepergian istrinya. Malam harinya, ia terlihat minum sambil menonton video kenangan sang istri, lalu berkata seolah dirinya tidak merindukannya. 안 보고 싶어. Di sebuah klinik fertilitas bernama Hoson, tempat yang pernah berhasil memproses kelahiran bayi tabung pertama di dunia dan kini menawarkan layanan pembekuan sel telur, sperma, serta embrio terbaik, tiba-tiba datang seorang pria bernama Park Gi-bom. Ia mengamuk sambil menuduh klinik itu sebagai penipu. Dengan marah, ia meminta agar spermanya dikembalikan, lalu merusak salah satu alat klinik hingga hancur. Tak lama, Gi-bom ditangkap oleh tim keamanan klinik tersebut, firma hukum Yulim, melalui tim litigasi, kemudian ditunjuk untuk membela Park Gi-bom. Sementara itu, pihak klinik Hoson menuntut ganti rugi sebesar 400 juta won, karena alat yang dirusak sangat mahal. Tentu saja, klien mereka, Park Gi-bom, tidak mampu membayar jumlah sebesar itu. Hari itu kebetulan hari Jumat, dan Yoon Sukun pulang lebih awal. Hyo-min terkejut saat mengetahui bahwa setiap Jumat, Sukun ternyata selalu menjemput anaknya bernama Hash. Namun Hash bukanlah manusia, melainkan seekor anjing yang ia titipkan di sebuah tempat penitipan. Setiap Jumat, Sukun menjemput, merawatnya di rumah, lalu malamnya kembali mengantarkannya ke tempat penitipan. Pada malam yang sama, diam-diam Park Gi-bom menyusup ke klinik Hoson. Ia berniat membongkar praktik korupsi medis yang diduga dilakukan pihak klinik. Namun, ia kembali tertangkap oleh tim keamanan dan langsung diserahkan ke polisi. Sukun dan rekannya, Jin-woo, pun mendatangi kantor polisi untuk membantu Gi-bom. Di sana, Gi-bom merasa tidak memiliki harapan untuk menang. Akan tetapi, Sukun berusaha meyakinkannya untuk menceritakan kebenaran agar ia bisa membantunya. Akhirnya, Gi-bom mengaku. Ia bercerita bahwa setahun lalu dirinya menderita kanker testis dan harus menjalani operasi yang membuatnya berisiko mandul. Atas saran dokter, ia menyimpan sperma terakhirnya di klinik Hoson. Namun, ketika hendak menjalani program bayi tabung, spermanya justru telah rusak. Klinik Hoson menolak bertanggung jawab, padahal menurut Gi-bom, kerugian yang ia derita jauh lebih besar daripada kerusakan alat klinik. Di sisi lain, pengacara Han Sung-chan dari firma hukum Lee En-soo, yang juga kekasih Hyo-min, ditunjuk menjadi kuasa hukum klinik Hoson. Saat tim pengacara kedua pihak bertemu di firma hukum Yulim, Sung-chan bersikap dingin kepada Hyo-min. Rupanya, sehari sebelumnya mereka sempat makan malam bersama, dan saat itu Sung-chan melamar Hyo-min. Namun, sebelum menjawab, Hyo-min ingin ia tahu bahwa dirinya memiliki kembaran identik bernama Kang Hyo-ju yang sejak kecil mengalami gangguan pendengaran. Karena demi menjaga nama baik keluarga, Hyo-ju dirawat oleh bibinya yang juga tuli. Hal itu membuat Sung-chan marah dan membatalkan lamarannya, lalu meninggalkan Hyo-min. 일이 밀려서. 생랑도 마찬가지다. Pertemuan antar pengacara pun berlangsung tegang. Klinik Hoson tetap bersikeras menuntut ganti rugi sebesar 400 juta won, sementara pihak Park Gi-bom menuntut kerugian balasan sebesar 500 juta won atas rusaknya sperma klien mereka. Semua orang yang hadir terkejut karena angka itu dianggap tidak masuk akal. Han Sung-chan bahkan menertawakan tim Yulim, menganggap mereka hanya sedang menggertak. Namun, Sukun memiliki strategi lain. Ia tahu timnya tidak mungkin bisa memenangkan gugatan balik sebesar 500 juta, tetapi setidaknya mereka bisa mencegah Gi-bom membayar 400 juta yang dituntut oleh pihak klinik. Untuk itu, ia meminta Hyo-min mendengarkan cerita Gi-bom secara lebih mendetail, berharap menemukan celah yang bisa digunakan di pengadilan. Persidangan pun akhirnya dimulai. Pihak Hoson tetap menuntut 400 juta, sementara pihak Gi-bom bersikukuh meminta 500 juta atas kerugian yang dideritanya. Di ruang sidang, semua mata tertuju pada Park Gi-bom ketika Yoon Sukun memintanya bersaksi, menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia marah hingga merusak alat klinik. Diceritakan bahwa sperma yang dimiliki Park Gi-bom adalah sperma terakhirnya, sebab ia sudah mandul. Ada kisah menyedihkan yang latar belakangi kehidupannya. Istrinya pernah mengalami kecelakaan parah hingga wajahnya rusak, membuatnya kehilangan semangat hidup bahkan sempat ingin bunuh diri. Satu-satunya harapan yang membuatnya bertahan hanyalah keinginan memiliki seorang anak. Ia begitu bahagia ketika keponakannya lahir, sehingga dirinya dan suami sepakat untuk segera memiliki anak sendiri. Namun, cobaan kembali datang ketika Park Gi-bom divonis menderita kanker testis dan harus menjalani operasi. Meski begitu, istrinya tetap berusaha menyemangati. Ia yakin bahwa mereka masih bisa memiliki keturunan melalui program pembekuan sperma. Karena itu, mereka mempercayakan sperma terakhir Park Gi-bom kepada klinik Hoson yang dikenal sebagai klinik terbaik. Sayangnya, sperma itu justru tidak dijaga dengan baik hingga akhirnya rusak. Padahal sejak awal Park Gi-bom sudah menegaskan bahwa itu adalah sperma terakhirnya.
Lebih menyakitkan lagi, pihak klinik bukannya meminta maaf, tetapi malah menghina istrinya dengan sebutan monster dan meremehkan kemungkinan anak mereka seolah-olah akan lahir dengan wajah buruk rupa. Ucapan itu membuat istri Park Gi-bom kembali terpuruk dan kehilangan semangat hidup. Hal inilah yang membuat Park Gi-bom marah dan mengamuk di klinik tersebut. Dalam sidang, seorang reporter bernama Pak Huang hadir dan mendengar kisah ini. Pihak klinik Hoson panik karena khawatir masalah itu terbongkar ke publik dan bisa menghancurkan reputasi mereka. Rupanya Hyomin lah yang mempunyai ide untuk membawa reporter Pak Huang untuk menakuti pihak klinik tersebut. Akhirnya, mereka memilih untuk berdamai dengan memberikan kompensasi sebesar 100 juta dan meminta firma hukum Yuli menjaga kerahasiaan kasus tersebut. Dengan demikian, Park Gi-bom terbebas dari tuntutan dan bahkan memperoleh ganti rugi. Sementara itu, di firma hukum Yuli muncul persoalan lain. Seorang pengacara muda bernama Na Dong-su yang bekerja di bawah naungan pengacara Hong Do-yoon membuat rekan kerjanya, Jin-woo, kesal karena tidak pernah menyelesaikan tugas. Na Dong-su selalu bersikap meremehkan karena merasa memiliki banyak dukungan. Bahkan, di firma itu ia dijuluki sebagai pemakan gaji buta karena tidak pernah benar-benar bekerja. Sukun kemudian membela Jin-woo. Ia menilai bahwa jika orang seperti Na Dong-su bisa bertahan hanya karena koneksi, maka hal itu membuktikan adanya praktik kotor di dalam firma hukum Yulim. Perkataan itu membuat salah satu pemimpin Yuli marah dan mengancam akan menyingkirkan Sukun ke firma hukum kecil di daerah meskipun ia adalah pengacara berbakat. Namun Sukun balik menanggapi dengan menyebut bahwa ancaman itu justru mengakui adanya permainan kotor. Ia menyinggung kasus seorang pengacara terbaik, Nayeon, yang dahulu juga diusir paksa dan akhirnya dipindahkan ke firma hukum kecil. Di malam yang sama, Hyomin mendapat kabar dari temannya bahwa Han Sung-chen ternyata berkencan dengan wanita lain melalui perjodohan buta. Ia pun mendatanginya dan menyaksikan sendiri bahwa kabar itu benar. Han Sung-chen tanpa rasa bersalah bersama wanita lain. Hyomin tidak banyak bicara. Dengan bahasa isyarat, ia hanya menyampaikan bahwa pria itu adalah seorang brengsek. Setelah itu, Hyomin kembali ke kantor dan bertemu dengan Suk-hun. Mereka kemudian membicarakan kisah Park Gi-bom yang tetap setia mencintai istrinya meski wajah sang istri telah rusak. Dari sana muncul pertanyaan, apakah mereka juga akan tetap setia jika mengalami hal serupa? Suk-hun berpendapat bahwa ketika seseorang meninggalkan orang yang dicintainya saat sedang menderita, maka itu bukan lagi cinta, melainkan bukti bahwa ia hanyalah orang yang tidak setia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Suk-hun memuji Hyomin. Ia mengakui bahwa berkat Hyomin, mereka bisa memenangkan kasus Park Gi-bom. Suatu hari, seorang sopir truk bernama Duk sedang makan bersama rekan-rekan kerjanya. Setelah selesai makan, ia meminum kopi yang diberikan temannya. Temannya mengatakan bahwa itu adalah kopi buatannya, dan Duk menilai rasanya enak serta unik. Namun tanpa sepengetahuannya, kopi itu ternyata telah dicampur dengan whisky. Saat kembali bekerja dan mengemudikan truk, Duk merasa mengantuk dan hampir menabrak seorang anak kecil bernama Mingguk. Ibunya langsung panik meski anak itu tidak terlihat terluka. Duk segera meminta maaf, menghubungi ambulans dan kepolisian, lalu menjelaskan kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, ambulans datang dan membawa Minggu ke rumah sakit, sementara Duk diperiksa polisi. Saat dilakukan tes alkohol, kadar alkohol dalam tubuhnya sangat tinggi, padahal ia merasa tidak pernah minum alkohol. Akhirnya, ia ditangkap atas tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk. Di rumah sakit, dokter memeriksa kondisi Minggu. Mereka heran karena meski tidak ada tanda-tanda tertabrak, anak itu justru menunjukkan gejala seperti korban kecelakaan dan bahkan mengalami kelumpuhan. Hal ini membuat Suk-hun kebingungan, sebab rekaman CCTV membuktikan bahwa truk Duk tidak menabrak anak tersebut. Karena itu, ia meminta Hyomin menemaninya berkonsultasi dengan seorang psikolog. Psikolog menjelaskan bahwa kondisi seperti ini bisa terjadi akibat sugesti. Ia mencontohkan sebuah kasus lama di mana seseorang terjebak di ruangan pendingin anggur yang sebenarnya sudah lama dimatikan. Namun orang itu tetap meninggal karena meyakini dirinya kedinginan. Fenomena tersebut disebut efek placebo, yaitu kondisi yang memburuk akibat pikiran negatif. Keesokan harinya, saat hendak rapat, Hyomin, Gokun, dan rekan-rekan lain terlihat kelelahan dan tertidur di kantor. Bahkan Hyomin baru sadar bahwa kertas cetakan koran yang ia tiduri menempel di pipinya. Beruntung, Suk-hun meminjamkan sapu tangan. Rupanya, mereka kelelahan karena dipaksa Hong Do-yoon mengerjakan kasus lama yang sebenarnya sudah ditutup. Menurut Jin-woo, hal itu dilakukan karena Do-yoon ingin membalas dendam setelah Suk-hun pernah menegur Na Dong-su yang dianggap hanya makan gaji buta.
Jinwoo mendesak agar Sukun segera mengambil tindakan, tetapi Sukun memilih fokus pada kasus sopir truk Duk dan anak bernama Mingguk. Sebenarnya, Sukun bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia dipanggil oleh mitra senior Ko Song-cho. Putra Ko Song-cho yang mendukung Na Dong-su melaporkan Sukun karena menyebut Na Dong-su pemakan gaji buta. Namun, alih-alih menegurnya, Ko Song-cho justru ingin agar Sukun menggantikannya sebagai mitra pengelola di firma hukum Yulim. Sayangnya, Sukun menolak. Ia mengatakan tidak ingin dijadikan tameng, apalagi menjadi algojo. Jika ia harus naik jabatan, ia menginginkan restrukturisasi total di firma hukum Yulim, termasuk menyingkirkan pegawai yang hanya makan gaji buta. 그렇게 율림도 좀으로 가야 합니다. Kemudian, Sukun dan Hyomin mendatangi firma hukum Lee Enso. Ternyata ibu Mingguk memilih Lee Enso sebagai kuasa hukumnya, dengan Han Sung-chan sebagai pengacara. Sung-chan bahkan sengaja menjadwalkan pertemuan lebih lambat agar bisa menekan Duk yang belum didampingi pengacara. Mereka menuntut ganti rugi ratusan juta rupiah, padahal Duk tidak memiliki uang sebanyak itu. Beruntung, Sukun dan Hyomin datang tepat waktu. Sukun menegaskan kepada Sung-chan bahwa ia tahu lawannya takut, tetapi cara curang tidak bisa dibenarkan. Pihaknya menolak semua tuntutan dan siap membawa kasus ini ke pengadilan. Di ruang sidang, Sung-chan menyampaikan tuntutan bahwa Duk telah kelelahan setelah bekerja selama 14 jam dan meminum alkohol, sehingga menyebabkan kecelakaan tanpa kontak. Ia menuntut ganti rugi sebesar 200 juta rupiah. Sementara itu, Sukun dan Hyomin berpendapat bahwa kondisi Mingguk bukan akibat kecelakaan, melainkan reaksi berlebihan ibunya di lokasi kejadian. Mereka bahkan menemukan informasi bahwa Mingguk memang sering berobat ke rumah sakit sebelumnya. Dokter menjelaskan bahwa Mingguk tidak memiliki penyakit medis apapun sehingga tidak ada resep obat yang dikeluarkan. Menurutnya, kondisi Mingguk terlihat seperti berpura-pura sakit dan hanya menunjukkan gejala palsu. Karena itu, pihak rumah sakit memanggil seorang psikolog untuk memberikan kesaksian. Setelah melihat rekaman CCTV, psikolog tersebut menilai bahwa Lee Sang-min bereaksi secara berlebihan. Reaksi sang ibu membuat Mingguk benar-benar percaya bahwa dirinya telah tertabrak. Selain itu, psikolog juga menilai bahwa Mingguk memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan ibunya, hingga ia tidak mampu membuat keputusan sendiri dan cenderung hanya mengikuti perkataan ibunya. Saat dimintai keterangan, Lee Sang-min mengungkapkan bahwa sebelum kelahiran Mingguk, ia adalah seorang wanita karir. Namun, karena orang tuanya tinggal di Kanada dan suaminya yang seorang dokter sedang pelatihan di luar negeri, kehidupannya hanya berpusat pada putranya. Bahkan, meskipun Mingguk sudah berusia sekitar 4 tahun, ia masih disusui dan hingga kini belum masuk sekolah karena kesulitan beradaptasi. Dari hal itu, Sukun menyimpulkan bahwa pola asuh yang salah dari Lee Sang-min telah membuat kondisi mental Mingguk terganggu hingga menyebabkan anak seusianya mengalami masalah kejiwaan. Lee Sang-min menolak kesimpulan tersebut. Ia bersikeras bahwa dirinya hanya memberikan yang terbaik untuk putranya, sebab baginya seorang ibu selalu menuruti keinginan anak-anaknya. Hyomin berpendapat bahwa ucapan Sukun terdengar menyakitkan bagi Lee Sang-min, seolah-olah ia telah menghancurkan hidup anak yang dicintainya. Namun, menurut Sukun, Lee Sang-min perlu menyadari bahwa tindakannya yang egois justru bisa merusak perkembangan sang anak. Menyadari kata-katanya terlalu keras, Hyomin kemudian meminta maaf. Ia mengakui bahwa kebanyakan ibu memang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tetapi seringkali tanpa sadar justru membuat anak menderita. Hyomin lalu menceritakan tentang keluarganya. Ia memiliki saudara kembar yang menderita gangguan pendengaran turun-temurun. Ibunya yang perfeksionis menganggap kondisi itu sebagai aib keluarga, sehingga saudaranya akhirnya diadopsi oleh paman dan bibinya yang juga mengalami hal serupa. Sementara itu, Hyomin sendiri dibesarkan dengan tekanan besar. Akibatnya, ia mengalami disleksia hingga terpaksa mengulang kelas 3 sebanyak 3 kali. Ia memang cerdas, tetapi kecerdasannya terbentuk dari pola asuh ketat ibunya. Menurut Hyomin, saat Sukun menegur Lee Sang-min di pengadilan, ia merasa seakan-akan Sukun juga sedang menegur ibunya sendiri. Dari situ ia semakin menyadari bahwa seorang ibu tetaplah manusia yang tidak sempurna. Mereka bisa saja membuat keputusan yang egois. Di sebuah lapangan golf, Ko Tae-sup dan Hong Do-yoon terlihat bermain bersama seorang CEO sekaligus investor muda bernama Chai Chol-min. Biasanya Chol-min hanya berinvestasi di firma hukum milik Lee En-su, tetapi kali ini ia bersedia mengatur investasinya ke firma hukum Yulim asalkan tim hukum tersebut mampu menyelesaikan masalah pribadinya. Namun, Chol-min memberikan satu syarat, yaitu kasusnya harus ditangani langsung oleh Hyun So-hun yang terkenal dengan tingkat kemenangan tinggi. Mau tidak mau, Ko Tae-sup yang sebenarnya tidak menyukai So-hun, tetap menyerahkan kasus itu kepadanya. Ketika mendengarkan permasalahan Chol-min, So-hun mengetahui bahwa Chol-min dilaporkan oleh asisten rumah tangganya atas dugaan kekerasan terhadap putrinya, In-young. Chol-min memperlihatkan foto-foto putrinya dalam keadaan lebam,
Tetapi ia bersikeras bahwa itu hanya riasan. Ia mengatakan hampir tidak pernah bertemu putrinya, sehingga tidak mungkin melakukan kekerasan. Ia juga menolak melaporkan pembantunya ke pihak berwenang karena tidak ingin menimbulkan berita buruk, dan hanya meminta agar masalah itu diselesaikan secara baik-baik. Atas arahan Jin, Hyo-min kemudian menemui asisten rumah tangga bernama Kim Ibu Kim. Dari pengakuan Ibu Kim, ia terpaksa melaporkan majikannya karena sudah tidak tahan melihat Inyong yang selalu dalam keadaan babak belur. Menurutnya, setiap hari selalu ada luka baru, dan semakin lama anak itu terlihat kosong serta ketakutan setiap kali ayahnya datang. Walau begitu, ia tidak memiliki bukti langsung, hanya mengandalkan pengamatan dari tatapan Inyong. Ibu Kim juga menuturkan bahwa setiap hari ada dokter yang datang mengobati luka sang anak, sehingga tidak pernah ada rekam medis di luar rumah. 경찰 누구부터 계속. Hyo-min kemudian melaporkan pernyataan itu kepada So-hun dan Jin. Ia meyakini bahwa keterangan Ibu Kim benar, sehingga mereka perlu membantu melaporkannya. Namun, So-hun langsung menegur Hyo-min karena tindakannya dianggap gegabah. So-hun mengingatkan bahwa mereka bukan jaksa atau hakim, melainkan pengacara yang harus menjaga kerahasiaan klien. Jika tidak hati-hati, Hyo-min bisa terjerat pelanggaran kode etik. Tidak lama kemudian, Hyo-min kembali dimarahi Kotesuk di depan semua orang. Hal ini terjadi karena Hyo-min secara terbuka mengatakan kepada asisten rumah tangga Chol-min bahwa ia bersedia membelanya. Bahkan, Ibu Kim sempat mengirim pesan kepada Chol-min bahwa ada pengacara yang mau membelanya, dan jika Chol-min tidak ingin dilaporkan, maka ia harus memberikan sejumlah uang. Rupanya Ibu Kim berniat memeras Chol-min. Hyo-min pun menyadari kesalahannya. Jin mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa kesalahan seperti itu wajar dilakukan pengacara muda. Jin juga menunjukkan rekam jejak Ibu Kim, yang ternyata pernah terlibat penipuan dan pencurian di rumah Chol-min, termasuk mencuri dompet, jam tangan, bahkan mencoba membuka brankas. Karena itulah ia akhirnya dipecat. Merasa tidak terima, Ibu Kim membuat cerita seolah-olah Chol-min menganiaya anaknya. Hyo-min lalu meminta maaf kepada So-hun karena terlalu mudah percaya. Namun, So-hun menegaskan bahwa catatan buruk Ibu Kim tidak serta-merta membuktikan Chol-min tidak bersalah. Ia mengingatkan bahwa orang jahat masih bisa berbuat baik, sementara orang baik pun bisa melakukan kejahatan. 저지를 수 있어. Untuk menjaga hubungan baik, So-hun datang ke rumah Chol-min membawa hadiah boneka untuk Inyong. Namun, reaksi Inyong justru mencurigakan. Saat So-hun mendekat hendak mengusap kepalanya, anak itu terlihat ketakutan dan melakukan gerakan seolah akan dipukuli. Dari situ So-hun mulai yakin bahwa Chol-min benar-benar menyiksa putrinya. 소리내서 인사하라고. 신경 써주셔서 감사합니다. Beberapa waktu kemudian, Ibu Kim datang ke firma hukum Yulim untuk membicarakan gugatannya terhadap Chol-min. Ia tetap bersikeras menuduh bahwa bosnya menyiksa Inyong. Namun, Chol-min justru menertawakan tuduhan tersebut. So-hun lalu mendakwa balik Ibu Kim dengan tuduhan pencurian dan pencemaran nama baik. Ibu Kim memang mengakui bahwa ia mencuri, tetapi ia beralasan bahwa hal itu terpaksa dilakukan karena Chol-min tidak membayarnya. So-hun memaksa Ibu Kim untuk membubuhkan stempel sidik jarinya dan menyetujui penghentian tuntutan. Jika menolak, mereka mengancam akan menuntut balik dirinya. Karena tidak memiliki bukti apapun, Ibu Kim akhirnya terpaksa menuruti permintaan itu sambil menangis. Sementara itu, Chol-min terlihat puas dan tertawa lega karena masalah dianggap selesai. Hyo-min merasa sangat kesal terhadap ketua timnya, Yoon So-hun, yang menurutnya terlalu kejam kepada Ibu Kim. Ia menilai seharusnya So-hun tidak berkata kasar maupun menindas wanita itu. Hyo-min pun berencana melaporkan sendiri kasus kekerasan yang dilakukan Chae Chol-min terhadap putrinya. Namun So-hun mengingatkan bahwa langkah itu sangat berbahaya. Menurutnya, jika Hyo-min memaksa, maka ia harus siap menerima kabar buruk tentang kematian Inyong. Sebab Chol-min dikenal berbahaya dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Setelah kasus Chol-min ditutup, So-hun tampak sibuk dan mulai tidak melibatkan Hyo-min. Beberapa orang terlihat keluar masuk ruangannya. Namun ketika Hyo-min bertanya, rekannya hanya menjawab bahwa mereka adalah konsultan keuangan. Hyo-min pun merasa heran mengapa seorang konsultan harus menemui So-hun. Suatu hari, Chae Chol-min menghubungi So-hun untuk meminta bantuan mengusir polisi yang mendatangi rumahnya. Rupanya ia kembali memukuli Inyong hingga seseorang melaporkannya. Chol-min percaya So-hun tahu kebenarannya, sehingga ia meminta tolong secara langsung. So-hun kemudian mengajak Hyo-min pergi ke rumah Chol-min. Setibanya di sana, Chol-min menyambut dengan tawa puas karena polisi sudah pergi dan Inyong bersembunyi. So-hun segera mencari anak itu dan terkejut melihat kondisinya yang babak belur. Ia lalu meminta izin membawa Inyong ke dokter pribadi, dan Chol-min mengizinkannya karena sudah mempercayainya. So-hun segera menggendong Inyong, membawanya ke mobil,
dan melaju ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa menyatakan bahwa Inyong mengalami banyak luka lebam serta pendarahan di bagian perut yang harus segera dioperasi. Tidak lama kemudian, Ibu Kim datang ke rumah sakit, membuat Hyomin bingung bagaimana ia bisa tahu. Rupanya selama ini Sohun diam-diam bekerja sama dengan Ibu Kim untuk menyusun rencana penyelamatan Inyong. Sementara itu, Sohun kembali ke rumah Cholmin dan melampiaskan amarahnya dengan memukulinya habis-habisan. Ia merasa tidak bisa lagi menahan kesedihan melihat seorang ayah tega menyiksa putrinya sendiri. Cholmin sempat melawan dengan menusuk tangan Sohun menggunakan pecahan vas bunga. Pertarungan mereka akhirnya dilerai oleh Hyomin. Tidak lama kemudian, datang seorang pria bernama Huang Tesong, anak buah dari bos Wang, atasan besar Cholmin. Awalnya Cholmin mengira bosnya itu akan menolong. Namun ternyata ia justru ditangkap karena selama ini ketahuan menggelapkan dana milik bosnya. Sohunlah yang melaporkan kecurangan itu. Sebagai balas jasa, bos Wang setuju membantu Sohun menghukum Cholmin atas perbuatannya terhadap Inyong. Melihat tangan Sohun yang mengucurkan darah, Hyomin mulai luluh dan menyadari bahwa ketua timnya itu sebenarnya punya rencana tersendiri. Ia pun membalut luka Sohun dengan sapu tangan miliknya. Setelah itu mereka kembali ke rumah sakit, dan Sohun begitu sedih melihat kondisi Inyong. Dalam hati, ia berandai-andai seandainya saja Inyong adalah putrinya sendiri. Hyomin setuju, karena ia yakin Sohun akan menjadi ayah yang baik. Saat itu Hyomin menanyakan usia anak Sohun. Pertanyaan itu membuat Sohun terkejut, sebab sebenarnya ia tidak memiliki anak. Ia hanya pernah merawat seekor anjing bersama mantan istrinya. Singkat cerita, Chai Cholmin akhirnya mendapatkan balasan setimpal. Ia disekap dan disiksa dengan cara yang sama seperti yang dahulu ia lakukan kepada putrinya, Inyong. Bahkan, dokter yang biasanya ia panggil untuk mengobati luka-luka Inyong, kini dipaksa mengobati luka akibat siksaan yang ia terima sendiri. Setelah itu, Pak Huang menuntut Cholmin atas dugaan penggelapan dana. Semua rekan bisnis yang sebelumnya bekerja sama dengannya langsung menarik diri, sementara seluruh asetnya disita. Sementara itu, Ibu Kim dengan penuh kasih merawat Inyong dan membawanya untuk bertemu ibu kandungnya, yang selama ini bersembunyi karena juga pernah mengalami siksaan dari Cholmin. Pertemuan itu pun mengharukan, sebab akhirnya ibu dan anak tersebut bisa bersatu kembali. Keadaan perlahan mulai membaik dan kembali damai. Namun, suatu hari Sohun menerima kabar bahwa anjing kesayangannya, Has, harus dibawa ke rumah sakit hewan. Sohun marah besar kepada Wojun karena dianggap gagal menjaga Has. Wojun adalah suami dari mantan istrinya, Yona. Menurut Sohun, sejak dulu Wojun memang sudah mengincar Yona. Pertengkaran itu sempat memanas, hingga akhirnya Yona datang dan berusaha menenangkan mereka. Saat itulah Sohun terkejut besar, karena melihat Yona dalam keadaan hamil. Padahal, ketika masih menikah dengannya, Yona selalu menolak untuk memiliki anak. Cerita kemudian beralih ke sebuah galeri kecil milik seorang wanita bernama Suyong. Ia mengajak teman-temannya untuk memamerkan koleksi lukisan dari berbagai seniman terkenal. Pada kesempatan itu, ia juga menunjukkan sebuah karya dari pelukis yang baru saja naik daun, yaitu Ryuganmo. Lukisan tersebut bernilai fantastis, mencapai 800 juta rupiah. Namun, temannya bernama Yejin justru menertawakan harga lukisan itu. Yejin mengatakan bahwa ia memiliki lukisan yang sama, yang dulu dibelinya di pasar loak hanya seharga 100.000 rupiah. Untuk membuktikan ucapannya, Yejin bahkan menghubungi ibunya dan menunjukkan bahwa lukisan tersebut masih terpajang di ruang tamu rumahnya. Hal itu membuat Suyong dan Yejin saling tuduh berbohong hingga akhirnya mereka terlibat pertengkaran. 네가 뭘 안다고 함부로 이면 네 목뒤에 이렇게 새겨? 들었지? Sementara itu, Yona menyampaikan penyesalannya karena ketika mereka masih bersama, ia pernah menggugurkan kandungannya dan membuat Sohun kehilangan kesempatan menjadi seorang ayah. Ia mengakui bahwa setelah berusia 30 tahun, barulah ia menyadari bahwa ia ingin memiliki anak. Ia pun meminta maaf kepada Sohun, tetapi Sohun memilih meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Hyomin menerima pesan dari saudara kembarnya, Hyoju. Selama ini, Hyomin menjalin hubungan baik dengan Hyoju. Bahkan, ia belajar bahasa isyarat agar dapat berbicara dengan nyaman dengannya. Hyoju kemudian memberitahukan bahwa salah satu temannya menerima surat gugatan dari pelukis Ryuganmo terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Karena temannya itu tidak menghadiri sidang, maka putusan akan segera dijatuhkan hari itu juga. Hyoju pun meminta Hyomin membantu menunda putusan sidang tersebut. Menurut Hyomin, kasus itu tampak serius karena ditangani oleh firma hukum ternama Lee Enso. Ia akhirnya setuju membantu dan segera mendatangi persidangan untuk meminta penundaan. Setelah itu, Hyomin melaporkan kasus tersebut kepada Jinwoo. Namun, Jinwoo justru menegurnya karena bertindak seenaknya menerima kasus tanpa persetujuan senior.
Apalagi perkara ini merupakan kasus di mana seorang advokat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, tanpa bayaran, kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya jasa hukumnya dan biasanya ditangani langsung oleh tim Hong Do-yoon. Jin-woo kemudian melaporkan tindakan Hyo-min kepada So-hun. So-hun tidak terkejut karena sejak awal ia sudah mengetahui sifat Hyo-min yang sering membuat masalah. Meski begitu, karena kasus sudah terlanjur diterima dan lawan mereka adalah firma hukum Lee En-so, So-hun menegaskan bahwa Hyo-min harus bertanggung jawab dan memimpin persidangan. Sementara itu, tim Lee En-so dipimpin oleh Han Sung-chen. Karena yakin akan menang, ia menugaskan pengacara muda Min Sora untuk menghadapi tim hukum Yulim. Ia bahkan berpesan agar Sora harus bisa mengalahkan Hyo-min, baik Hyo-min maupun Sora sama-sama mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mereka berlatih agar mampu berargumen dengan baik di pengadilan. Hyo-min bahkan meminta masukan dari So-hun. Menurut So-hun, laporan yang disusun Hyo-min sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja cara penyampaiannya belum meyakinkan hakim. So-hun menilai argumen Hyo-min masih terdengar seperti kebohongan. Ia pun menyarankan agar Hyo-min belajar mempercayai kliennya. Persidangan pun dimulai. Di hadapan hakim, penggugat Ryu Ganmo menuduh tergugat, Mon Jung-hee, telah meniru karyanya. Dua lukisan yang memiliki kemiripan mencolok dihadirkan sebagai bukti. Ganmo bersikeras bahwa karyanya ditiru setelah ia menggelar pameran beberapa bulan lalu. Namun, Ye-jin yang menjadi pelapor menyatakan bahwa ia membeli lukisan itu di pasar Loa setahun sebelumnya, jauh sebelum pameran Ganmo berlangsung. Sayangnya, ketika hakim meminta bukti, Ye-jin tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah sehingga pernyataannya dianggap tidak meyakinkan. Hyo-min kemudian mengajukan pemeriksaan silang. Ia meminta Ganmo menjelaskan teknik melukis yang digunakannya dalam karya tersebut. Namun, Ganmo meremehkan seluruh orang di ruang sidang. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana yang akan memahami penjelasannya, sebab hanya ia yang pernah belajar di sekolah seni dan jelas dialah pencipta lukisan itu. Melihat hal itu, Hong Do-yoon yang mendampingi kasus ini hanya bisa menggerutu. Ia menilai Hyo-min gagal mengendalikan jalannya persidangan karena membiarkan Ganmo terus berbicara tanpa henti. Topik yang dibicarakan ternyata tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Hyo-min. Setelah itu giliran tergugat, Mon Jung-hee, yang ditanyai. Namun, Jung-hee justru tidak mampu memberikan jawaban. Ia terlihat gugup dan hanya berkata ingin pulang sambil memeluk ibunya. Perilaku tersebut membuat semua orang bingung, hingga pihak Lee En-so semakin yakin bahwa mereka akan menang. Kemudian Ibu Jung-hee menjelaskan bahwa putrinya sebenarnya mengalami disabilitas intelektual. Meski usianya sudah 21 tahun, tingkat kecerdasannya masih setara anak berusia 13 tahun. Ia tidak pernah mendaftarkan anaknya sebagai penyandang disabilitas karena Jung-hee bisa hidup normal meski sedikit berbeda. Akibatnya, mereka pun tidak memiliki catatan medis dari dokter. Penjelasan itu membuat Hyo-min dimarahi habis-habisan oleh Hong Do-yoon, karena ia dianggap menerima kasus tanpa mengetahui kondisi kliennya sendiri. Sukun pun langsung menyuruh Do-yoon pergi, sebab meskipun ini adalah kasus pro bono, tanggung jawab tetap berada di tangan Hyo-min. Sementara itu, Min Sora melaporkan bahwa Jung-hee memang menderita disabilitas intelektual. Kondisi ini dimanfaatkan Sung-chan yang menyuruh Sora menekan Jung-hee agar mengakui jika dirinya telah meniru lukisan tersebut. Saat sidang kembali dimulai, Sora benar-benar menekan Jung-hee. Karena ketakutan, Jung-hee hanya bisa menjawab dengan kata, "Iya," berulang kali. Dari situ, hakim menyimpulkan bahwa Jung-hee benar meniru lukisan karya Ryu Goman. Hyo-min pun merasa kebingungan karena kondisi Jung-hee seperti itu, sehingga ia meminta agar sidang ditunda. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh pihak lawan maupun hakim. Hyo-min kemudian meminta waktu sejenak untuk berbicara dengan Jung-hee secara pribadi. Ia meyakinkan agar Jung-hee percaya kepadanya dan fokus hanya pada dirinya, bukan kepada orang lain. Setelah sidang dimulai kembali, Hyo-min mengajukan pertanyaan kepada Ryu Goman. Ia menanyakan apakah ada pesan tersembunyi dalam lukisan yang dibuatnya. Ryu menjawab bahwa lukisan tersebut ia buat saat anaknya lahir, karena kebahagiaan itu ia gambarkan layaknya sebuah festival. Ketika ditanya apakah ada gambar di balik lukisan tersebut, Ryu sempat ragu namun akhirnya menjawab tidak. Setelah itu, Hyo-min beralih menanyai Jung-hee mengenai lukisan yang dimaksud. Awalnya Jung-hee ragu dan sempat menoleh ke arah ibunya. Setelah ibunya mengizinkan, barulah ia mengungkapkan bahwa lukisan tersebut sebenarnya adalah wajah ayahnya. Ia bahkan menunjukkan foto ayahnya sebagai bukti. Meski pada pandangan biasa wajah tersebut tidak terlihat, ternyata jika lukisan ditempatkan di ruangan gelap lalu disorot cahaya, sosok wajah ayahnya akan tampak. Hal itu dilakukan Jung-hee karena kerinduannya pada sang ayah. Dahulu, ayahnya sangat menyayanginya, namun kemudian meninggalkan dirinya dan ibunya tanpa alasan yang jelas. Sang ibu bahkan membakar semua foto ayahnya,
Tetapi Jong Hae sempat menyelamatkan satu foto dan diam-diam melukis wajah ayahnya agar ibunya tidak bersedih. Ternyata, bukan hanya satu lukisan yang dibuatnya. Semua karya Jong Hae sebenarnya adalah gambar wajah ayahnya. Hal itu dibuktikan dengan lukisan lain yang diperlihatkan di persidangan. Dari sini terungkap bahwa Jong Hae sama sekali tidak meniru lukisan Ryu Goman. Justru sebaliknya, Ryu Gomanlah yang meniru karya Jong Hae. Hyo-min meminta Ryu Goman untuk segera meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami Jong Hae. Namun, dengan sombong Ryu menolak. Ia bahkan berkata bahwa justru Tuhan dan Jong Hae yang harus meminta maaf kepadanya, karena Tuhan tidak memberinya bakat melukis dan malah memberikannya kepada penyandang disabilitas seperti Jong Hae. Sidang pun berakhir dengan kemenangan Yulim yang kembali berhasil mengalahkan Lee En-so. Semua orang memuji kinerja Hyo-min. Pada saat itu, gantungan tas milik Hyo-min terjatuh. Sukun mengambilkannya dan memanggil Hyo-min dengan sebutan, pengacara Kang, seolah meresmikan bahwa ia memang pantas menyandang gelar tersebut berkat kemampuannya. 열심히 하겠습니다. Suatu hari, seorang wanita bernama So Leun-yong datang ke firma hukum Yulim. Ia menyampaikan keinginannya untuk menuntut mantan kekasihnya, Jung Han-sok, yang sudah berpacaran dengannya selama 8 bulan namun tiba-tiba memutuskannya dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Hyo-min memahami bahwa Eun-yong sedang terluka akibat putus cinta. Tetapi ia menegaskan bahwa tuntutan hukum tidak bisa diajukan tanpa dasar yang jelas. Saat itu, Eun-yong memperlihatkan luka di punggungnya. Ia mengaku bahwa Han-sok telah menyakitinya, dan akibat luka tersebut, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai model. 고소하고 싶어요. Ia menjelaskan bahwa kulitnya sangat sensitif, sehingga luka sekecil apapun akan menimbulkan keloid agresif yang tidak bisa dihilangkan, bahkan dengan operasi. Hyo-min sempat mempertanyakan mengapa Eun-yong mau menerima perlakuan kasar jika ia mengetahui kondisi kulitnya. Eun-yong lalu menjelaskan bahwa pada awalnya ia menolak, tetapi setelah Han-suk mulai menjauh dan tidak bisa dihubungi, ia menjadi frustasi. Karena merasa dicampakan, ia akhirnya menuruti permintaan Han-suk, meski pada akhirnya tetap ditinggalkan. Di hari yang sama, mitra pengelola firma hukum Yulim, Direksi Ko Song-chul, mengumumkan pensiun dan memutuskan hanya menjadi penasihat. Ia menunjuk pengganti yang mengejutkan semua pihak, yaitu Kwon Na-yeon, seorang pengacara berbakat yang dahulu pernah disingkirkan oleh putranya, Ko Tae-sop. So-hun merasa bangga karena temannya akhirnya memperoleh posisi yang layak. Namun, Ko Tae-sop langsung memprotes ayahnya karena merasa dirinya lebih pantas menggantikan. Ko Song-chul menanggapi bahwa jika putranya yang memimpin, dampaknya tidak akan besar bagi firma hukum. Sebaliknya, Kwon Na-yeon dan So-hun telah memiliki nama besar di kalangan jaksa, hakim, dan penasihat hukum lain, sehingga lebih dihormati. Ia menegaskan bahwa firma hukum mereka berdiri atas dasar kemitraan, dan seorang pemimpin tanpa wibawa tidak akan mampu memimpin dengan baik. Sementara itu, pengacara Minju mendapatkan klien baru yang ternyata adalah selingkuhan mantan suaminya. Wanita itu ingin menuntut sekaligus bercerai dari suaminya, dan ia merasa Minjung cocok menjadi pengacaranya karena pernah mengalami ketidakadilan serupa dalam rumah tangga. Namun, Minju menolak dengan alasan tidak ingin membuka luka lama. Ia mengingat kembali bahwa dulu dirinya hanyalah ibu rumah tangga dengan tubuh gemuk, sehingga sering menjadi sasaran hinaan mertua dan suaminya. Setelah suaminya berselingkuh dan menceraikannya, ia memilih bangkit dan mengejar karir sebagai pengacara meski terbilang terlambat. Setelah resmi menjadi kepala mitra pengelola, Na-yeon bersama So-hun melakukan restrukturisasi besar di firma hukum. Mereka menegaskan bahwa karyawan yang hanya makan gaji buta akan disingkirkan, dan pengacara muda tidak boleh mengerjakan tugas senior. Prinsipnya, hanya mereka yang benar-benar bekerja keras yang pantas memperoleh gaji dan bonus. Kasus Eun-yong pun dibicarakan oleh Hyo-min dan timnya. Mereka menilai bahwa sebenarnya kasus itu berkaitan dengan orientasi seksual yang disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, mengingat kondisi Eun-yong yang sudah mengetahui kelemahan kulitnya, hal ini menimbulkan keraguan. Hyo-min lalu menyimpulkan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan kondisi mental klien yang terganggu akibat cinta. Rekan-rekannya sempat menertawakan kesimpulan itu, tetapi Hyo-min menjelaskan bahwa cinta sering membuat seseorang kehilangan nalar. Ia mencontohkan, jika karena cinta seseorang disuruh melompat ke laut di musim dingin, bukan tidak mungkin ia akan melakukannya. So-hun setuju dengan penjelasan itu. Ia menegaskan kepada Eun-yong bahwa kasusnya dapat dikategorikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu memberikan persetujuan hukum yang sah untuk melakukan hubungan seksual kasar. Ia juga meminta maaf jika ucapannya menyinggung, namun tetap menekankan bahwa peluang kemenangan dalam kasus ini cukup kecil. Malam harinya, setelah bekerja, Hyo-min pergi minum bersama teman-temannya. Secara tak terduga, ia bertabrakan dengan seorang pria tampan yang menawarkan mengganti minumannya yang tumpah. Dari situlah mereka berkenalan,
Dan Hyomin terkejut ketika mengetahui bahwa pria tersebut ternyata adalah Jung Han-suk, mantan kliennya. Saat itu, Han-suk berusaha mendekati Hyomin. Han-suk sempat menarik rambut Hyomin yang terikat karena menurutnya Hyomin lebih cantik jika rambutnya terurai. Namun, sikap Han-suk yang terlalu berorientasi pada wanita justru membuat Hyomin mulai merasa ilfil. Keesokan harinya, saat rapat tim, Gukyeon menanyakan kapan mereka akan makan malam bersama, mengingat tim lain sudah sering melakukannya. So-hun akhirnya memberikan kartu kreditnya dan menyuruh timnya pergi sendiri karena ia tidak bisa ikut. Malam itu mereka pun mabuk, dan Hyomin tanpa sadar menghubungi So-hun untuk menjemputnya. Kebetulan So-hun memang sedang dalam perjalanan pulang dan jalurnya melewati tempat Hyomin berada, sehingga ia menolongnya. 주세요. Keesokan paginya, Hyomin merasa tidak enak hati karena sudah merepotkan kepala timnya sendiri. Ia berpendapat seharusnya hal itu tidak dilakukan karena dianggap tidak pantas. Sementara itu, Jin-woo terbangun di rumah Min-jong. Ia tidak menyangka semalam telah menghubungi rekannya itu untuk menjemputnya. Lebih mengejutkan lagi, Jin-woo baru sadar bahwa Min-jong ternyata sangat cantik. Padahal dulu, Min-jong dikenal berbadan besar dan kini sudah memiliki anak berusia 20 tahun. Jin-woo pun bertanya tentang seorang wanita yang pernah datang ke kantor mereka untuk mengurus perceraian dengan Min-jong. Saat itu Min-jong menjelaskan bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan suaminya yang kini sudah menjadi mantan. 내 남편 상관요. Jin-woo tidak menyangka bahwa selama 3 tahun bekerja bersama, Min-jong tidak pernah menceritakan masalah pribadinya. 그냥 내 과거. Di firma hukum Lee En-so, para pengacara kemudian bertemu untuk membahas kasus Eun-young dan Han-suk. Namun, Han-suk meminta agar hanya berbicara berdua dengan Hyomin. Hal itu membuat Sung-chan dan So-hun merasa bingung sekaligus cemburu. Dalam pertemuan itu, Han-suk mengakui bahwa ia memang memiliki kepuasan seksual tersendiri, tetapi ia menegaskan bukan orang mesum. Menurutnya, semua yang terjadi antara dirinya dan Eun-young dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan sempat dibuat perjanjian. Ia juga menambahkan bahwa ia bersedia memberikan kompensasi berapapun yang diminta, asalkan citranya tetap baik di mata Hyomin karena ia menyukai Hyomin dan ingin berkencan dengannya. Hyomin menolak tawaran itu dan meminta Han-suk untuk meminta maaf secara langsung kepada Eun-young. Namun Han-suk justru ingin kasus itu dihentikan dan meminta Eun-young menandatangani surat perjanjian dengan imbalan uang. Jika kasus terus berlanjut, ia mengancam akan menyebarkan video pribadi mereka. Hyomin terkejut mengetahui adanya video tersebut, yang ternyata dibuat atas permintaan Eun-young sendiri dalam sebuah kesepakatan. Hyomin kemudian melaporkan hal ini kepada So-hun, termasuk pertemuannya dengan Han-suk sebelumnya di bar. So-hun menilai kasus ini sebenarnya sepele karena tujuan Eun-young hanyalah menyembuhkan luka hatinya. Kompensasi uang tidak akan membuatnya tenang. Karena itu, So-hun meminta Hyomin memperbarui surat perjanjian agar bisa lebih adil bagi kedua pihak. Hyomin pun membicarakan hal itu dengan Eun-young. Namun, Eun-young menangis saat mengetahui video tersebut masih disimpan Han-suk. Ia merasa tidak berdaya. Hyomin kemudian menawarkan untuk membuat perjanjian hukum agar Han-suk tidak bisa menyebarkan video itu. Tetapi Eun-young menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan uang. Baginya, semua ini bukan tentang materi. Ia hanya tidak rela jika harus menderita sendirian, sementara Han-suk tetap hidup tenang. 그리고 그 때 Setelah banyak pertimbangan, akhirnya perjanjian ditandatangani. Sebelum semuanya berakhir, Eun-young meminta waktu untuk berbicara terakhir kali dengan Han-suk. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa ia akan menerima perpisahan mereka, namun tidak akan melupakan kenangan indah bersama. Ia bahkan mengaku menyadari dirinya adalah wanita menawan karena mampu membuat pria seperti Han-suk tergila-gila padanya. Kata-kata itu cukup menusuk hati Han-suk, tetapi ia mengakuinya. Usai pertemuan itu, Han-suk mendekati Hyomin dan menyatakan keinginannya untuk berkencan. Namun, Hyomin menolak karena Han-suk bukan pria idealnya. Menurutnya, cinta tidak bisa diperlakukan sebagai nafsu belaka, dan jika cinta dianggap sebagai lisensi, maka Han-suk tidak pantas memilikinya. 그게 있어. Sementara itu, di rumah So-hun, ia menerima paket berisi sabun dan parfum buatan mantan istrinya, Yona. Dahulu, Yona pernah berjanji akan selalu membuatkannya sabun dan parfum meski mereka sudah bercerai. Namun malam itu, So-hun memutuskan untuk membuangnya. Tepat saat itu, di depan pagar rumahnya, seorang gadis datang sambil menangis. Ternyata wanita yang menemui So-hun adalah Hae-jin, seorang pengacara muda tahun kedua di firma hukum Yulim. Kedatangannya sambil menangis masih menjadi misteri. Namun, hal tersebut diketahui oleh Ko Tae-sup, yang selama ini diam-diam memata-matai So-hun.
Ia yakin bahwa Sohun memiliki hubungan pribadi dengan Hye-jin. Menurut peraturan firma hukum Yulim, pengacara senior dilarang menjalin hubungan dengan pengacara muda atau asisten, demi mencegah terjadinya pelecehan di lingkungan kerja. Ko Tae-soo pun berencana menjatuhkan Sohun dengan memanfaatkan hal ini. Beberapa waktu kemudian, sepulang dari Singapura, Sohun melihat seorang pria di bandara yang baru datang dari Swiss sambil membawa abu istrinya. Pria itu bernama Hwang Chung-hyun. Ia ditangkap polisi karena dituduh membantu istrinya mengakhiri hidupnya. 2 tahun yang lalu, Sohun pernah menjadi pengacara seorang pria yang dituduh oleh istri Chung-hyun melakukan tabrak lari di depan rumah mereka. Saat itu, istri Chung-hyun, Yong-sun, memberikan kesaksian yang berbelit-belit karena sebenarnya ia menderita demensia sehingga tidak dapat mengingat dengan jelas kejadian yang sebenarnya. Kini, Sohun terkejut ketika mengetahui bahwa Yong-sun telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Karena hal itu, ia memutuskan untuk membantu sang suami yang kini terjerat kasus hukum. Adik dari Yong-sun menuduh bahwa kakak iparnya, Chung-hyun, telah membantu sang kakak mengakhiri hidupnya. Ia bahkan meyakini bahwa Chung-hyun telah memanipulasi ingatan Yong-sun demi menguasai harta bersama selingkuhannya. 없는 말을 살 생각밖에 없습니다. Sebagai pengacara, Sohun menanyakan kepada kliennya apakah semua tuduhan itu benar. Chung-hyun lalu menjelaskan bahwa ia memang pernah berselingkuh, tetapi hal itu terjadi sebelum ia mengetahui kondisi istrinya yang mengidap demensia. Setelah mengetahui penyakit tersebut, ia mengakhiri perselingkuhan dan memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada pengobatan istrinya. Dalam perjalanannya mendampingi sang istri, ia justru semakin menyadari betapa besar cintanya kepada Yong-sun. Kadang-kadang, istrinya hanya mengingat masa-masa indah saat mereka baru menikah, sehingga hubungan mereka kembali terasa hangat. Dari pengalaman itu, ia menyadari bahwa cinta sejati bagaikan pelangi, penuh warna yang berpadu membentuk keindahan. Karena itu pula, demi menghormati keinginan istrinya agar tidak lagi menanggung penderitaan, ia akhirnya menyetujui permintaan Yong-sun untuk mengakhiri hidupnya. Kasus ini jelas menimbulkan perdebatan, sebab di Korea tindakan tersebut sangat dilarang, meskipun di Swiss praktik itu telah dilegalkan. Jaksa awalnya menuntut hukuman 3 tahun penjara bagi Chung-hyun. Namun, mengingat besarnya cinta yang ditunjukkan kepada mendiang istrinya, hakim akhirnya memutuskan hukuman hanya 1 tahun penjara. Keputusan itu membuat Sohun kembali teringat dengan perkataan Chung-hyun, bahwa cinta sejati bagaikan pelangi. Dari sana ia menyadari, rumah tangganya bersama Yona hancur karena kehilangan warna yang seharusnya mewarnai kehidupan mereka. Malam itu, Sohun memilih minum bersama Jin-woo. Saat itu Jin-woo sedang bersama Min-jung, dan ia meminta Min-jung untuk menceritakan perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi seorang pengacara hebat. Min-jung menuturkan bahwa semua itu berkat Sohun, karena di masa lalu dialah yang membantunya ketika jatuh ke titik terendah. Sementara itu, di kantor, Hyo-min terkejut ketika mengetahui Sohun masih berada di sana. Setelah minum teh bersama, Sohun mengaku enggan pulang karena merasa tidak ada yang menunggunya. Perpisahannya dengan mantan istri membuat hidupnya terasa kosong. Terkadang, di rumah ia bahkan berbicara sendiri, seolah masih bercakap-cakap dengan mantan istrinya. Melihat hal itu, Hyo-min berusaha menghiburnya dan berharap seniornya dapat mengisi kembali kekosongan dalam hatinya. Di sisi lain, Jin-woo yang mabuk berat akhirnya bermalam di rumah Min-jung. Namun, tengah malam ia terbangun karena mendengar suara tangisan Min-jung yang mengingat masa lalu dengan ibunya. Ia pun masuk ke kamarnya dan bertanya apa yang terjadi, tetapi Min-jung hanya diam tanpa menjawab dan berusaha kembali tidur. Jin-woo pun tetap berada di sisinya untuk menemaninya malam itu. Jin-woo merasa iba kepada Min-jung dan penasaran dengan beratnya kehidupan yang pernah dialami wanita itu. Tanpa sadar, ia bahkan sempat mengelus rambut Min-jung. Keesokan harinya, ketika berada di kantor dan hendak mengikuti rapat, Jin-woo menemukan sebuah berkas yang terselip di tempat mereka. Berkas itu ternyata adalah dokumen rahasia milik pihak lawan. Anehnya, isi dokumen tersebut berbeda dengan laporan resmi yang sebelumnya diserahkan. Jin-woo bersama yang lain segera melaporkan temuan itu kepada Sohun. Hyo-min sempat merasa aneh karena laporan lawan bisa berada di tangan mereka. Tetapi Sohun tidak terlalu peduli dan langsung memerintahkan semua orang membuat ringkasan berdasarkan dokumen baru tersebut. Pada malam hari, orang suruhan Ko Tae-soo menyelinap masuk ke ruangan Sohun untuk melihat ringkasan laporan yang sedang disusun. Ia segera melaporkan temuannya, bahwa Sohun ternyata sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Keesokan paginya, firma hukum Yulim kedatangan tamu tak diundang. Seorang wanita berteriak memanggil nama Min-jung. Ternyata tamu tersebut adalah mantan ibu mertua Min-jung bersama mantan suaminya. Mereka marah karena mengetahui Min-jung kini menjadi pengacara selingkuhan mantan suaminya. Bahkan, mereka menuntut uang ganti rugi dengan alasan pernah menampung Min-jung di masa lalu. Min-jung yang kesal langsung mengusir keduanya. Ia juga memerintahkan bagian pelayanan untuk segera menghubungi pihak keamanan dan polisi,
karena mereka berdua sudah membuat keributan di kantor. Jin-woo kemudian berusaha menghibur Min-jung dengan mengajaknya makan malam. Namun, Min-jung menolak dengan alasan bahwa Jin-woo sebaiknya mendekati wanita lain saja, meski sebenarnya ia sendiri menyimpan perasaan kepada pria itu. Tidak lama setelah itu, Kotesup mengumpulkan para mitra firma hukum untuk rapat tanpa sepengetahuan bos mereka, Nayeon, dan juga Sohun. Dalam pertemuan itu, Kotesup menuduh Sohun melanggar kebijakan firma hukum Yulim karena diduga menjalin hubungan dengan seorang pengacara tahun kedua bernama Hejin. Ia bahkan menunjukkan foto yang memperlihatkan Hejin masuk ke rumah Sohun. Menurutnya, Sohun sengaja memanfaatkan Hejin demi mendapatkan dokumen rahasia dari pihak lawan. Tepat pada saat tuduhan itu dilontarkan, Nayeon dan Sohun tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Nayeon pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan lantang, Kotesup menuduh Sohun di hadapan Nayeon. Ia mengatakan bahwa Sohun telah membuat dokumen yang merugikan firma hukum mereka dengan bersekongkol bersama Hejin untuk memperoleh dokumen dari pihak lawan. Namun Sohun menegaskan bahwa ia tidak akan membela diri dengan kata-kata. Ia hanya akan menunjukkan bukti yang bisa membuktikan bahwa tuduhan Kotesup hanyalah fitnah. Ia bahkan meminta agar dijatuhkan hukuman disiplin kepadanya bila tuduhan itu terbukti benar. Sohun menambahkan bahwa ia sama sekali belum pernah melihat ringkasan dokumen yang ditunjukkan Kotesup. Menurutnya, dokumen asli tidak pernah ia serahkan kepada siapapun. Mendengar hal itu, Kotesup sempat tergagap. Ia beralasan bahwa dokumen tersebut ia peroleh dari pengadilan, padahal kenyataannya didapat dari suruhannya. Para mitra pun mempertanyakan siapa sebenarnya penulis dokumen yang dibawa oleh Tesup. Kwon Nayeon segera memotong pembicaraan. Ia mengingatkan bahwa di firma hukum tersebut setiap dokumen selalu memiliki kode unik untuk alasan keamanan. Dengan menelusuri kode itu, akan diketahui siapa yang sebenarnya menulisnya. Kotesup dan rekannya terkejut karena melupakan hal ini. Setelah tim firma hukum Yulim melakukan verifikasi, terungkap bahwa dokumen itu dibuat atas nama Kang Min-jun, yang merupakan bawahan Kotesup. Kang Min-jun sendiri terkejut karena merasa tidak pernah membuat dokumen tersebut. Saat itu ia melirik ke arah Kotesup yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, Sohun dan Jin-woo sudah lebih dulu mengetahui bahwa Kotesup berniat menjebak mereka dengan dokumen palsu itu. Jin-woo memanfaatkan komputer Min-jun yang sering ia gunakan, sebab Min-jun lebih sering bermain-main daripada menyelesaikan tugas. Jin-woo kemudian membuat file palsu dengan menggunakan kode milik Min-jun dan berpura-pura mengirimkannya, sehingga Min-jun yang sedang memata-matainya termakan umpan. Merasa terpojok, Kotesup lalu menyerang Sohun dengan tuduhan lain mengenai hubungannya dengan Hejin. Sohun menjelaskan bahwa Hejin datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan setelah dilecehkan oleh pengacara mereka, Hong Do-yoon. Selama ini, Hong Do-yoon memang kerap melecehkan pengacara wanita dan membawanya ke bar minuman. Pada saat itu pun terbukti, Hong Do-yoon kembali melakukan hal yang sama. Akibatnya, ia akan diproses secara hukum, dipecat dari firma hukum Yulim, dan bahkan mendapat tamparan keras dari Kwon Nayeon. Sementara itu, Jin-woo melihat Min-jung berlari keluar dari firma hukum untuk mencari taksi. Ia segera mengambil mobilnya dan menyuruh Min-jung naik. Rupanya, Min-jung baru saja bertemu teman lamanya yang memberikan sebuah handicam lama berisi rekaman video dirinya bersama sang ibu ketika berlibur. Karena selama ini Min-jung tidak memiliki rekaman tentang ibunya, ia merasa sangat terharu sekaligus rindu. Namun, handicam itu tidak bisa dinyalakan karena sudah terlalu lama tidak digunakan. Beruntung, Jin-woo memiliki keluarga besar dan segera mencari informasi tempat reparasi handicam. Kebetulan tukang reparasi itu adalah teman akrab pamannya, sehingga handicam dapat diperbaiki pada hari itu juga. Saat akhirnya Min-jung bisa melihat video ibunya, ia tak kuasa menahan tangis di depan Jin-woo. Jin-woo pun menenangkannya dalam pelukan. Di sisi lain, Hyo-min mendapat kabar dari temannya, Sola, bahwa kakaknya yang seorang pembawa berita televisi, So-yeon, ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan berat terhadap suaminya yang kini dirawat di rumah sakit. Ketika Hyo-min dan Sola mendatangi kantor polisi, mereka mendapat penjelasan bahwa kondisi So-yeon tidak stabil. So-yeon tiba-tiba mengamuk hingga melukai polisi yang menjaganya. Hal itu membuat Sola merasa tidak percaya, sebab menurutnya mustahil kakaknya yang lembut itu bisa berubah. Hyo-min kemudian berjanji kepada Sola bahwa ia akan membebaskan So-yeon dengan cara apapun. Singkatnya, persidangan pun dilaksanakan. Dalam sidang itu, Hyo-min yang dibantu oleh So-hun berusaha meyakinkan hakim bahwa tindakan So-yeon terjadi karena efek obat resep dokter. Setelah mengonsumsi obat tersebut, ia kehilangan kesadaran dan melakukan kekerasan. Mereka berencana membuktikan hal itu dengan rekam medis dari dokter pribadinya. Menurut keterangan dokter, selama setahun terakhir So-yeon memang menderita trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga.
Ia sering datang ke rumah sakit dengan tubuh penuh lebam, tetapi selalu menutupinya dengan alasan kecelakaan. Dokter kemudian meresepkan obat baru, namun obat itulah yang justru membuat Soyeon kehilangan kesadaran dan memicu perubahan sel di otaknya, sehingga ia tiba-tiba mengamuk. Seolah tanpa sadar, ia melampiaskan dendam atas trauma yang selama ini ia pendam. Hyo-min lalu menyampaikan hal itu kepada Sola. Ia sendiri tidak menyangka bahwa kakak iparnya tega melakukan kekerasan, sementara Soyeon justru menutupinya selama ini. Namun, fakta lain kemudian terungkap. Soyeon ternyata mengetahui efek dari obat tersebut dan sengaja menggunakannya untuk membalas dendam kepada suaminya. Ia mengaku bahwa saat meminum obat itu, dirinya merasa lebih kuat, tidak takut apapun, dan seakan-akan berada di atas angin. Pengakuan itu membuat Hyo-min bingung. Jika pengadilan mengetahui bahwa Soyeon dengan sengaja meminum obat untuk melukai suaminya, maka Soyeon bisa dipenjara. 그 생각만 하면 정이야? Hyo-min pun meminta saran kepada Sohun. Ia tidak ingin berbohong di pengadilan, tetapi di sisi lain ia juga ingin menyelamatkan kakak Sola. Menurut Sohun, baginya keadilan adalah sarana untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia menyarankan agar mereka mencari celah melalui jalur hukum. Ucapan itu membuat Hyo-min mengambil keputusan. Ia kemudian berdiskusi bersama Sola dan Soyeon, bahwa jika ingin Soyeon terbebas dari hukuman, maka Soyeon tidak boleh mengakui kepada siapapun bahwa ia sengaja meminum obat itu untuk membalas dendam. Hakim harus diyakinkan bahwa tindakan Soyeon murni akibat ketidaksadaran karena efek obat. Akhirnya sidang berjalan sesuai rencana. Soyeon dibebaskan dan tidak dijatuhi hukuman. 무죄. 이 판결의 샷. Malam harinya, Hyo-min mengajak Sohun minum bersama sebagai ungkapan terima kasih. Ia mengatakan sangat menyukai ucapan Sohun tentang keadilan yang berarti melindungi orang-orang terkasih. Hyo-min mengaku bangga memiliki senior seperti Sohun, yang di matanya bagaikan cahaya obor di terowongan gelap, memberi jalan baginya untuk menjadi pengacara hebat. 잘했습니다. Suatu hari, di dalam sebuah pesawat, seorang penumpang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Beruntung, saat itu ada seorang dokter bernama Choi Ji-soo yang segera memberikan pertolongan. Namun, ketika melihat pasien tersebut, Dr. Choi terkejut karena ia mengenali pria itu sebagai Kim Bong-soo, seorang pedofil yang pernah ditangkap sebelumnya. Kim Bong-soo pernah melukai seorang anak, yang kebetulan merupakan pasien Dr. Choi. Karena itulah, Dr. Choi menyimpan rasa benci kepadanya. Bahkan, ketika Kim Bong-soo terluka akibat melawan polisi saat hendak ditangkap, Dr. Choi enggan mengobatinya. Menurutnya, penjahat seburuk itu tidak pantas ditolong dan lebih baik dibiarkan mati. Sikapnya ini langsung ditegur oleh dokter senior, yang menegaskan bahwa seorang dokter tidak berhak menentukan hidup atau matinya seseorang. Namun tak disangka, serangan jantung tersebut merenggut nyawa Kim Bong-soo. Ibu dan saudara laki-lakinya pun menuduh Dr. Choi telah membunuhnya karena kebencian pribadi. Mereka bahkan mengajukan tuntutan hukum. Untuk melindungi diri, Choi Ji-soo bersama suaminya meminta bantuan firma hukum Yulim, tepatnya tim pengacara Yeon Suk-hun. Di sana, ia mengakui bahwa meski membenci Kim Bong-soo, ia tidak pernah berniat untuk membunuhnya. Sementara itu, sejak Min Jung menangis di pelukan Jin-woo, ia mulai menjaga jarak darinya. Min Jung berpura-pura sibuk agar tidak perlu berinteraksi dengan Jin-woo, membuat Jin-woo bingung dengan sikapnya. Hingga suatu hari, kakak Jin-woo memintanya mencari pengacara ahli perceraian untuk membantu seorang teman yang ingin bercerai. Jin-woo langsung teringat pada Min Jung. Ia meminta izin kepada Suk-hun agar bisa mendampingi Min Jung dalam menangani kasus tersebut, dan Suk-hun mengizinkannya. Sayangnya, Min Jung menolak bekerja sama dengan Jin-woo dan memilih menangani kasus itu sendirian. Jin-woo pun menahannya, lalu meminta penjelasan mengapa ia menjauhinya. Di momen itu, Jin-woo mengaku bahwa ia benar-benar menyukai Min Jung. Namun, Min Jung menganggap perasaan itu hanya karena rasa kasihan setelah Jin-woo mendengar kisah hidupnya. Jin-woo menegaskan bahwa ia sudah menyukainya bahkan sebelum mengetahui masa lalunya. Walau sebenarnya Min Jung memiliki perasaan yang sama, ia tetap menyangkal perasaan itu. Di firma hukum Yulim, mitra pengelola Nayeon mengumumkan promosi jabatan beberapa pengacara menjadi mitra pelaksana. Hal ini memicu protes, karena pengacara muda menilai yang dipromosikan hanyalah mereka yang dijuluki pemakan gaji buta. Namun ternyata, promosi itu berbeda dari dugaan. Para mitra pelaksana baru tidak akan menerima gaji jika tidak mampu menyelesaikan kasus. Kondisi ini membuat banyak pengacara merasa keberatan dan meminta mantan mitra pengelola, Sung Chol, untuk berbicara kepada Nayeon, berharap ia mau mendengar masukan. Sementara itu, terkait kasus Dr. Choi Ji-soo, Hyo-min mendatangi jaksa untuk menanyakan tuntutan yang akan dijatuhkan. Jaksa menegaskan bahwa laporan keluarga korban mengarah pada tuduhan pembunuhan. Padahal,
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kematian Kim Bong-soo dipengaruhi penyakit genetik yang sudah parah, diperburuk oleh kemungkinan salah diagnosis dan penanganan dari Dr. Chai. Jika terbukti demikian, posisi Dr. Chai menjadi tidak menguntungkan, dan mereka harus menunggu hasil otopsi resmi dari rumah sakit. 자료 제공을 하는 경우가 없어서요. Di Ulim, Hyo-min dan Hoyeon berusaha mencari referensi medis yang bisa menyelamatkan Dr. Chai. Mereka bekerja lembur hingga akhirnya menemukan makalah medis yang menjelaskan penyakit langka yang diderita Kim Bong-soo. Setelah itu, keduanya beristirahat di atap gedung. Di sana, Hoyeon bercerita tentang adik kembar tirinya yang masih berusia 7 tahun, yang ditinggalkan oleh ibu mereka sebelum pergi untuk selamanya. Meski ia khawatir meninggalkan adik-adiknya di rumah, ia tidak punya pilihan selain tetap bekerja. Singkat cerita, saat tiba waktunya Dr. Chai bertemu dengan jaksa, Hoyeon tidak bisa mendampinginya karena harus ke kantor polisi. Identitasnya ternyata digunakan orang lain untuk melakukan kejahatan. Alhasil, Dr. Chai pergi bersama Suk-hun, sementara Hoyeon berusaha menyelesaikan masalah barunya. Jaksa akhirnya menutup kasus kematian Kim Bong-soo. Berdasarkan hasil otopsi, kematiannya bukan disebabkan oleh tindakan pertolongan Dr. Chai Ji-soo, melainkan murni akibat penyakit genetik yang dideritanya. Dengan demikian, penyelidikan resmi terhadap kasus ini pun dihentikan. Meski kabar itu melegakan, Hyo-min justru merasa sedikit kecewa. Ia dan Hoyeon sudah begadang semalaman menyiapkan argumentasi untuk persidangan. Namun ternyata kasus berakhir sebelum sempat diperdebatkan. Tak lama kemudian, Hoyeon menghubungi Hyo-min. Ia memberitahu bahwa ia belum bisa pulang karena masih berada di kantor polisi. Ia pun meminta Hyo-min untuk mengecek keadaan kedua adiknya di rumah. Mendengar hal itu, Hyo-min dan Suk-hun segera pergi ke rumah Hoyeon. Di sana, mereka bertemu dengan adik tiri Hoyeon, yaitu Chae Myeon dan Chae Soyeon. Kedua anak itu sangat lucu dan cepat akrab dengan Hyo-min maupun Suk-hun. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, bahkan sempat makan malam di luar. Seperti yang sudah diketahui, Suk-hun sangat menyukai anak-anak. Hyo-min sampai heran melihat betapa ramah dan hangatnya bosnya itu saat bersama Myeon dan Soyeon. Setelah makan, mereka berbelanja bahan makanan sederhana yang bisa dibuat oleh anak-anak. Rencananya, Suk-hun ingin segera pulang, sementara Hyo-min akan tinggal menunggu Hoyeon kembali. Namun, Myeon dan Soyeon membujuk Suk-hun agar tetap menemani mereka sampai tertidur. Tak tega menolak, akhirnya Suk-hun pun memutuskan untuk tinggal. Saat menemaninya, Suk-hun menceritakan bagaimana banyak orang telah berjuang membantu Dr. Chai Ji-soo terbebas dari tuduhan pembunuhan. Sementara itu, keluarga Kim Bong-soo tidak bisa menerima kenyataan bahwa tuntutan terhadap Dr. Chai dihentikan begitu cepat. Mereka memarahi jaksa dan menuduhnya berpihak pada Dr. Chai. Jaksa menolak tuduhan itu, meski pada kenyataannya memang ia mendukung Dr. Chai karena merasa kasus ini tidak adil. Bukan hanya jaksa, pihak rumah sakit juga bekerja keras. Mereka mempercepat proses otopsi dengan lembur agar hasilnya segera keluar. Jaksa bahkan memberikan buku dan makalah medis tentang penyakit Kim Bong-soo kepada Hyo-min. Dari situlah Hyo-min menemukan penjelasan detail mengenai penyakit tersebut. Semua usaha itu dilakukan demi membela anak-anak yang pernah menjadi korban kejahatan Kim Bong-soo. Suatu malam, seorang wanita memukul kepala wanita lain dengan sebuah batu hingga korban tersungkur. Pelaku kemudian kabur menggunakan truknya. Namun, di tengah jalan ia kembali karena merasa bersalah. Saat perhatiannya teralihkan, ia justru menabrak seseorang. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari orang yang ditabraknya adalah wanita yang sebelumnya ia pukul. Kali ini, korban tewas di tempat. Polisi kemudian menghubungi Kang Hyo-min. Mereka mengatakan bahwa pelaku bernama Kim Yong-mi telah menunjuk Hyo-min sebagai pengacaranya. Hyo-min bingung, sebab ia tidak mengenal Yong-mi dan tidak pernah merasa ditunjuk. Meski begitu, ia tetap bersedia datang ke kantor polisi. Saat bertemu, Hyo-min benar-benar tidak mengenali Yong-mi. Pelaku hanya berkata bahwa ia sudah menduga Hyo-min akan melupakannya, namun menolak menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya menegaskan bahwa Hyo-min turut bertanggung jawab atas apa yang menimpanya. Hyo-min lalu mencari tahu identitas Yong-mi dengan bertanya kepada teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengenalnya. Yang jelas, baik pelaku maupun korban bukan teman SMA Hyo-min. Namun, korban bernama Chae Suyeon ternyata pernah satu SMP dengannya. Di tempat lain, Ji-nu punya cara agar Min Jong tidak lagi kabur darinya. Ia meminta Suk-hun mengadakan makan malam tim dan mewajibkan semua orang hadir. Dengan begitu, Ji-nu berhasil bertemu Min Jong. Suk-hun pun mulai curiga bahwa ini hanya akal-akalan Ji-nu. Saat makan malam berlangsung, Hyo-min menanyakan pada Ho-yun tentang kejadian semalam. Ternyata selama ini, ibu dan kekasih ibunya menggunakan nama Ho-yun untuk menipu orang-orang.
Mereka memanfaatkan nama seorang pengacara agar para korban lebih mudah percaya. Akibatnya, Hoyun lagi-lagi harus menanggung perbuatan ibunya hingga tabungannya habis. Hyomin pun menasihati Hoyun agar tidak lagi membantu ibunya. Menurutnya, jika terus ditolong, sang ibu akan kembali mengulangi kesalahannya. Sebaiknya biarkan sang ibu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setelah mendengar kisah hidup Hoyun, Sukun kemudian memanggilnya dan menitipkan pakaian baru untuk si kembar. Ia juga memberitahu bahwa firma hukum Yuli menawarkan pinjaman deposito rumah bagi pengacara muda terpilih. Jika Hoyun mampu menunjukkan kinerja yang baik, Sukun bersedia membantunya mendapatkan keuntungan tersebut. 술 말고 저 찾아오세요. Sementara itu, Jinu kembali ke rumah Minjong. Meski Minjong berkali-kali mengusir, Jinu tetap bersikeras ingin berkencan dengannya. Minjong merasa tidak pantas karena ia seorang janda, sudah memiliki anak, dan lebih tua dari Jinu. Namun, Jinu tidak peduli. Ia hanya ingin bersama wanita yang ia cintai. Jinu lalu mencium Minjong. Minjong mencoba menepis dengan mengatakan bahwa hal itu hanyalah sebuah kesalahan malam ini. Tetapi akhirnya, ia pun tak mampu lagi menahan perasaannya terhadap Jinu. Sementara itu di dalam penjara, Yongmi terus mengalami mimpi buruk, di mana ia terus mengalami perundungan semasa sekolah oleh kelompok Suyeon. Hal ini membuat pikirannya sedikit terganggu. Saat itu ia membawa artikel mengenai pengacara Hyomin yang pernah memenangkan kasus penipuan lukisan sebelumnya. Keesokan harinya, Hyomin mengunjungi Yongmi di penjara. Namun, sebelum bertemu dengannya, petugas lapas memberitahu bahwa Yongmi mengalami gangguan stres pasca trauma. Ia mudah cemas, sering berteriak karena mimpi buruk, dan hal itu mengganggu tahanan lain. Saat Hyomin akhirnya bertemu, Yongmi terlihat kosong dan terus mengucapkan rumus matematika. Ia menjelaskan bahwa dulu ia selalu meraih peringkat pertama di sekolah, hingga akhirnya dirundung oleh Suyeon. Karena tidak tahan, ia terpaksa keluar dari sekolah. Sejak saat itu, pengalaman pahit tersebut terus menghantuinya hingga membuat pikirannya kacau dan bergantung pada obat penenang. Hyomin kemudian bertanya apakah Yongmi mengenal dirinya, namun Yongmi memilih menghindari pertanyaan itu dan pergi. Ketika Hyomin hendak masuk ke kantor Yulim sambil bertelepon dengan ayahnya, tiba-tiba seseorang melemparkan minuman ke arahnya. Beruntung, Sukun datang tepat waktu dan melindunginya. Ternyata, orang yang menyerang adalah ibu dari Chae Suyeon yang tidak terima Hyomin membela pembunuh putrinya. Melihat wajah ibu korban, Hyomin teringat bahwa ibu Chae Suyeon pernah datang ke rumahnya dan berbicara dengan ibunya ketika ia masih SMP. Saat itu, Chae Suyeon hampir tertabrak oleh mobil ibu Hyomin karena menyeberang jalan sembarangan. Untungnya, ia tidak mengalami apa-apa dan langsung pergi. Namun, ponselnya terjatuh. Ketika ibu Hyomin hendak mengembalikannya, ia tanpa sengaja melihat percakapan dan video perundungan yang dilakukan Chae Suyeon terhadap teman sekelasnya, Kim Suyeon, yang kemudian berganti nama menjadi Kim Yongmi. Hyomin lalu menemui ibunya untuk mengonfirmasi hal ini sekaligus mengingat kembali kejadian masa lalu. Ternyata, ketika ibu Hyomin ingin melaporkan kasus perundungan itu kepada Komite Kekerasan Sekolah, ibu Chae Suyeon justru berkata bahwa keluarganya berpengaruh, dan tidak ada gunanya mencampuri urusan anak-anak. Ia juga menekankan bahwa Kim Yongmi hanyalah siswi pintar yang telah menggeser posisi Hyomin di sekolah, sehingga lebih baik Yongmi dikeluarkan saja. Akhirnya, ibu Hyomin memilih menutup rapat kasus itu, dan Yongmi pun berhenti sekolah. Setelah berbicara dengan ibunya, Hyomin mendatangi Sukun dan menanyakan kondisinya setelah melindunginya dari serangan sebelumnya. Justru Sukun balik bertanya apakah Hyomin baik-baik saja. Di sana, Hyomin menjelaskan bahwa pelaku adalah Kim Yongmi dan korban adalah Chae Suyeon. Ia juga menyatakan tekadnya untuk membantu Yongmi dan melepaskannya dari tuduhan pembunuhan. Hyomin merasa bersalah karena dulu, baik ia maupun ibunya tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ia bertekad menebus kesalahannya dengan membela Yongmi. 구슬별로는 할 수 있습니다. Sidang pertama pun digelar. Dengan tegas, Hyomin menyatakan bahwa kliennya menolak tuduhan pembunuhan dan tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa kliennya tidak berniat membunuh, melainkan hanya melukai, sementara tabrakan yang menyebabkan kematian adalah peristiwa terpisah. Karena itu, kasus ini harus dipisahkan menjadi dua bagian. Pertama, penganiayaan dengan niat melukai, dan kedua, kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut hakim dan jaksa, jika tim Hyomin bisa memberikan bukti akurat, maka tuntutan awal pembunuhan bisa berubah menjadi pembunuhan tidak disengaja. Ibu Hyomin yang turut menyaksikan jalannya persidangan kemudian membantu putrinya dengan memberikan referensi sekaligus bukti agar Hyomin bisa memenangkan kasus. Ia bahkan menanggung biaya persidangan Yongmi sebagai bentuk rasa bersalahnya di masa lalu. Awalnya, Hyomin meminta ibunya untuk tidak ikut campur, tetapi ibunya menegaskan bahwa ini adalah bentuk penebusan kesalahannya. Menurutnya,
Meskipun pilihan yang ia ambil dulu mungkin dianggap salah, semua itu dilakukannya sebagai wujud cinta kepada anaknya. Sementara itu, musuh-musuh Nayeon semakin bertambah dan berusaha menjatuhkannya. Belakangan ini, Nayeon pun mulai didekati seorang pengacara muda di Ulim. Mereka terlihat sering makan bersama, berjalan-jalan, bahkan memesan hotel berdua. Ini menjadi kesempatan bagi lawan-lawan Nayeon untuk mempermalukannya. Tetapi Sukun mengetahui rencana itu dan segera memperingatkan Nayeon agar berhati-hati. 하신다는 거야? 그럴 수 있어요. Pada persidangan kedua, Hyomin menyampaikan bukti bahwa korban Suyeon sering menyeberang jalan sembarangan. Ia menjelaskan bahwa 3 bulan sebelumnya korban pernah ditabrak mobil dan dirawat di rumah sakit, dan selama 3 tahun terakhir sudah tercatat 12 kali melakukan pelanggaran serupa. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa korban kerap menyeberang di lokasi tempat ia tewas karena ingin menuju bar di seberang jalan. Ibu korban menolak menerima kenyataan itu. Ia berteriak bahwa anaknya sudah meninggal tetapi kini malah dicap sebagai pelaku perundungan. Karena ia membuat keributan lagi, ia akhirnya diusir dari ruang sidang. Hyomin juga menyerahkan sebuah video sebagai bukti yang memperlihatkan alasan Kim Yong-min memukul korban. Namun, sebelum video itu diputar, Hyomin terlebih dahulu meminta izin kepada hakim agar Yong-min diperbolehkan memakai penutup mata dan telinga, supaya ia tidak kembali trauma dengan masa lalunya. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bagaimana Suyeon melakukan perundungan terhadap Yong-min. Hyomin menegaskan bahwa selama ini Yong-min menahan sakit dan trauma yang mendalam, sehingga ia berharap bukti tersebut dapat meringankan hukuman kliennya. Ketika penutup mata Yong-min dilepas, tayangan itu juga menunjukkan sisi lain kehidupannya. Dahulu, Yong-min adalah anak yang ceria, rajin, selalu meraih peringkat pertama di kelas, dan memiliki cita-cita besar untuk masa depannya. Andaikan tidak ada perundungan di sekolah, mungkin ia tidak akan berada di kursi terdakwa saat ini. Hyomin kemudian menyimpulkan bahwa dunia luar memiliki kuasa besar untuk mengubah jalan hidup seseorang. Penjelasan itu membuat semua orang yang hadir di persidangan meneteskan air mata, menyaksikan penderitaan yang telah dialami Yong-min. 안 되며 마땅히 그의 삶을 잃게. Hakim lalu meminta Yong-mi untuk memberikan pernyataan terakhir sebelum memutuskan hukuman. Yong-mi mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya. Hakim kemudian menyampaikan putusannya. Berdasarkan bukti yang diajukan dan petisi dari teman-teman Yong-mi yang menyatakan bahwa ia orang baik, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara saja, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mencapai 25 tahun. Keputusan itu membuat Yong-mi lega dan ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Hyomin. Ternyata sebelumnya, ibu Hyomin telah memberikan ponsel milik Suyeon kepada Hyomin. Ponsel itu berisi bukti berupa video dan foto perundungan terhadap Yong-min. Sang ibu sangat menyesali tindakannya di masa lalu dan bertekad untuk memperbaikinya. Dengan penuh penyesalan, ia mengungkapkan bahwa semua ini dilakukannya demi Hyomin, sebagai wujud cinta seorang ibu kepada anaknya. 저 후회 안 한다고 말한 거니. Sukun memuji kerja keras Hyomin dengan mengatakan bahwa hari itu adalah pencapaian terbaiknya. Hyomin membalas dengan mengatakan bahwa semua itu berkat bantuan Sukun. Ia menggambarkan Sukun sebagai seorang pemahat hebat yang meskipun terlihat kasar, sebenarnya lembut dan sabar dalam membimbing para pengacara muda. Hyomin kemudian bertanya siapa patung terbaik yang pernah Sukun pahat. Sukun menjawab bahwa patung terbaiknya adalah Jinwoo. Jawaban itu membuat Hyomin sempat kecewa, tetapi Sukun kemudian menyebut namanya juga sehingga mereka pun tertawa bersama.